Sobat Konsos, salam jumpa lagi dalam Bincang-Bincang Pastoral. Dengan edisi khusus kali ini, Festival Golocuru bersama saya Romo Beben. Dan seperti Sobat Konsos tahu, Festival Golocuru itu adalah sebuah perayaan iman yang integral. Jadi dia bukan saja bicara soal prosesi Bunda Maria, tapi ada pelbagai kegiatan-kegiatan lain yang terhubung dengan kehidupan umat secara menyeluruh. Dan seperti kita ketahui, telah dilaksanakan pelbagai pentasan budaya, ada kegiatan sosial karitatif memberikan bantuan kepada kelompok rentan, lalu kemudian penanaman pohon di mata air, dan juga pameran UMKM umat dan umat-umat yang lain. Dan menariknya, salah satu tema yang ingin juga dibicarakan dalam Festival Golocuru ini adalah terkait dengan isu pangan. Dan ini kemudian akan terhubung dengan Festival Golocuru kali ini. Festival Golocuru kali ini terhubung isu yang juga menjadi perhatian adalah terkait dengan pangan, dan ini juga terhubung dengan Hari Pangan Sedunia pada tanggal 16 Oktober. Dan sebelum kita lanjut, kita ngobrol dulu dengan narasumber kita. Siapa lagi kalau bukan, silakan perkenalkan diri. Baik, sahabat Komsos, terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat memasuki awal-awal bulan Oktober, bulan Maria, bulan banyak perayaan, dan seperti tadi Romo Beben bilang bahwa kita merayakan bulan Oktober tahun 2023 ini dengan sangat semarak pada minggu-minggu pertama untuk sebuah festival yang mengemban misi yang kurang lebih sama dengan Festival Golocuru kemarin beberapa bulan lalu. Nah, pada sore hari ini saya senang sekali merasa terhormat bisa diundang oleh Romo Beben untuk berbincang tentang pangan, ya. Dan kebetulan secara internasional pangan ini diberi perhatian dengan diberikan sebuah hari khusus untuk memperingati atau merayakannya, yaitu tanggal 16 Oktober seperti yang disampaikan tadi oleh Romo Beben. Oke, saya bukan ahli, tapi saya akan menyampaikan apa yang kami kerjakan, dan mungkin ada beberapa hal yang nanti Romo bisa tanya, atau teman-teman yang lain yang saya tidak tahu apakah bisa mengikutinya lewat media untuk tema ini. Baik. Tentu isu pangan ini menyentuh banyak kehidupan manusia, Pak Tarsi. Betul. Dan juga Pak Tarsi orang banyak kenal, tapi mungkin belum mengenal secara mendalam seluruh terkait dengan lembaga apa yang bersama Pak Tarsi, yang kemudian semakin mempertajam pengetahuan isu dan kemudian animasi dan advokasi terkait dengan pangan. Baik. Saya berasal dari sebuah lembaga kecil di Ruteng, namanya Yayasan Ayo Indonesia. Yayasan Ayo Indonesia ini bergerak untuk bidang pengembangan masyarakat, pengembangan pedesaan, dan perhatiannya pada dua, yaitu kesehatan dan pendidikan. Tapi kami menerjemahkannya dalam bahasa yang sedikit lain, yaitu bagaimana menjadikan masyarakat Manggarai sehat dan cerdas. Sehat karena kesehatan, cerdas karena pendidikan. Nah, di bawah tema-tema ini, tema-tema penting sebagai visi kami mengerjakan berbagai hal sampai sekarang sejak tahun 2000 lalu, dan salah satu diantaranya itu adalah pangan. Mungkin Romo tahu, dan kebanyakan kita tahu, bahwa pertama ada satu hal penting. Begitu terbiasanya kita makan, lalu kita pikir, lalu kemudian tidak ada soal dengan hal itu. Begitu terbiasanya, karena hampir tidak pikir, ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam, ada makan selingan kecil-kecil. Begitu terbiasanya sampai kita merasa bahwa tidak akan ada masalah dengan pangan. Salah itu, pikiran seperti itu salah, dan hanya karena kebetulan kita hidup di sebelahan dunia di mana sumber daya alam sedikit akrab, sedikit ramah dengan kita, sehingga kurang atau lebih kita tidak terlalu merasakan persoalan pangan. Tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak mengalami hal itu. Begitu ada suatu berita tentang naiknya harga beras, kita sudah mulai cemas. Jadi artinya bahwa tidak perlu dijelaskan bahwa pangan itu penting. Tetapi walaupun dia penting, karena hampir pasti bahwa kita selalu makan, lalu kemudian kita tidak melihat bahwa di dalamnya ada beberapa hal yang menjadi masalah. Nah,
sekarang apa masalah pangan kita? Ya, pangan kita Pertama menurut yang kami lihat bahwa pangan kita itu diredusir. Redusir itu artinya bahwa disempitkan. Disempitkan itu artinya bahwa hanya dikaitkan dengan satu jenis makanan. Dan dalam hal ini ya beras gitu. Kalau itu tidak ada? Kalau itu tidak ada, seolah-olah tidak ada pangan. Dan karena itu atas dasar definisi itu, maka kalau yang dibuat adalah bantuan pangan, maka bantuan itu dalam bentuk beras dan itu artinya apa ya dalam istilah kita itu berasisasi atau beras sentris pangan. Dan itu ada bahayanya. Karena begitu perut kita terbiasa untuk makan beras itu maka pada saat ada sebuah guncangan, apakah guncangan karena perubahan iklim, guncangan karena pengaruh politik, maka itu akan mengancam. Karena itu langsung mengancam seluruh kehidupan. Tidak ada orang yang tidak terkena oleh masalah pangan. Lalu yang berikut adalah pengaruh akhir-akhir ini atau 10 tahun terakhir, pengaruh perubahan iklim seperti yang Romo sampaikan. Nah kita lihat bahwa pangan hanya bisa, atau semua jenis pangan akan bergantung kepada kondisi-kondisi lingkungan tertentu. Kondisi lingkungan itu dipengaruhi oleh suhu, curah hujan, panas, terik dan lain-lain dan segala macam. Kalau kondisi-kondisi tempat tumbuh atau situasi tumbuhnya pangan kita terganggu, maka itu berarti produktivitas pangan kita akan terganggu. Mari kita ambil contoh di selatan. Bagaimana sawah dipengaruhi oleh hama, lalu kemudian juga oleh air yang makin berkurang. Nah, hama itu disebabkan oleh apa? Hama juga disebabkan oleh perubahan iklim. Jadi oleh naiknya suhu bumi misalnya sekian derajat saja, mungkin kurang dari 1, itu akan membuat beberapa hama akan muncul. Jadi ya penting sekali memberi perhatian kepada pangan dan kita tidak boleh menganggap bahwa hal itu begitu adanya dan langit ya dalam kepercayaan nenek moyang kita akan terus memberi kita hujan, akan terus memberi situasi yang baik sekali untuk membuat tanaman kita akan bertumbuh dengan hebat. Ada kalanya tidak, dan itu kita mulai sudah rasakan. Ya. Menarik tadi Pak Tarsi sudah menyebutkan adanya berasisasi. Ya, berasisasi, beras sentris. Ya. Beras sentris. Nah, kemudian setelah kita menyadari itu, sepertinya ada hal yang kurang berimbang terkait pengetahuan masyarakat. Betul, ya. Terkait pangan umumnya dan tentu juga pangan-pangan yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita mengatakan oh ini beras sentris tidak boleh, lalu apa yang kita tawarkan bentuk pangan-pangan lain gitu yang kemudian bisa membuat masyarakat coba menghidupinya? Iya. Nah mungkin sebelum pertanyaan yang penting itu, Romo, saya sebetulnya ingin menyoroti tentang bagaimana persepsi atau pikiran orang Manggarai, orang Manggarai lah gitu kan, tentang apa yang namanya gizi, GIZI. Gizi itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Manggarai. Dan saya mencari berkali-kali dalam kamus bahasa Manggarai, tidak ada satu kata padanan untuk kata gizi dalam bahasa Manggarai. Sehingga kalau Romo pergi menjelaskan kata gizi di desa, syukurlah kalau misalnya semua orang sudah mengerti bahasa Indonesia. Tapi kebanyakan orang kalau ditanya apa itu gizi, makanan enak, kebanyakan pertanyaan itu, bergizi itu lompong di desa, ya, benar. Betapa luar biasa bergizinya. Yang dia maksudkan dalam ucapan itu bahwa makanannya enak, tapi makanan enak tidak sama dan sebangun dengan makanan bergizi tentu saja. Itu seperti misalnya begini Pak Tarsi, ketika orang mengikuti pesta ada komentar ini untuk memperbaiki gizi gitu kan. Padahal tidak begitu. Jadi kebanyakan kita mengerti bahwa gizi itu sama makanan enak, dan itu salah. Nah, saya bukan ahli gizi, tapi kita tahu bahwa untuk tubuh kita bertumbuh dan berkembang sehat, dia memerlukan saat-saat yang beberapa saat penting, saat pembangun, saat penguat apa segala macam ya dalam tubuh, dan saat-saat itu tidak hanya muncul atau terdapat di dalam satu jenis makanan yang kita makan. Mengapa orang diminta untuk memakan sayur dan memakan sayur yang bervariasi?
Karena vitamin-vitamin yang dibutuhkan tubuh itu tidak hanya terdapat di dalam satu sayuran. Dalam satu sayuran. Misalnya orang Manggarai dikritik bahwa kamu itu saung daengisme, terlalu suka makan, terlalu suka makan saung daeng sampai kalau tidak makan saung daeng rasanya tidak makan sayur, gitu kan? Kalau ada pesta hanya dusuk juga. Iya, dusuk. Nah, bukan karena saung daeng tidak ada kandungan gizinya, bukan. Tetapi apa yang dibutuhkan tubuh itu tidak hanya terdapat di dalam saung daeng. Oleh karena itu besok kamu harus berubah makan makanan sayur yang lain, apakah sayur modern atau sayur yang diwariskan oleh nenek moyang. Nah, saya khawatir, Romo, masalah kita di Manggarai adalah pikir bahwa gizi itu datang dari anak rona. Dia diakui anak rona supaya sehat. Lalu kemudian kita berpikir bahwa atau kita mendefinisikan sakit itu bagaimana? Sakit itu menurut kita adalah terbentang di tempat tidur. Tidak bisa buat apa. Itu namanya sakit. Padahal sakit dalam definisi kesehatan ini termasuk misalnya pucat karena gizi, makan makanan tidak bergizi, itu yang namanya sakit. Nah, sebaliknya juga kalau kita masuk ke istilah-istilah pangan, kata kecukupan pangan tidak sama dengan kecukupan beras. Itu lain. Artinya kecukupan pangan maksudnya pangan-pangan yang dibutuhkan tubuh itu tersedia cukup untuk menunjang kesehatan tubuh, karena tubuh membutuhkan berbagai zat yang hanya bisa didapat dari berbagai macam jenis makanan. Nah, itulah sebetulnya bahaya dari beras sentris atau berasisme atau berasisasi itu. Karena kita bergantung pada satu karbohidrat yang juga punya bahaya karena efek gula yang berbahaya. Tetapi kalau hanya misalnya beras lalu kemudian beras saung daeng, itu berarti tubuh kita hanya bisa mendapat zat gizi dari dua jenis pangan itu, tidak dari yang lain. Artinya bahwa kebutuhan gizi yang lain tidak terpenuhi. Nah, karena itu pertama-tama menurut saya di Manggarai atau di Indonesia penting sekali pemahaman tentang apa itu pangan, ya. Apa itu pangan? Menyempitkan pangan menjadi hanya beras atau hanya salah satu misalnya jagung saja. Itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya. Kalau kita lihat misalnya kambing. Kalau kambing itu kita amati, dia makan makanan yang berbeda. Jadi dia tidak hanya makan rumput, dia akan cari makanan lain. Secara naluri dia akan merasakan atau tubuhnya melihat bahwa saya membutuhkan sumber vitamin dari tanaman-tanaman lain. Jadi akan mengherankan kalau kambing makan sayuran atau rumput yang berbeda-beda, bervariasi, manusia hanya makan saung daeng. Masa kita lebih tidak bagus dari kambing? Tidak. Kembali ke begitu. topik tadi, Pak Tarsi. Dalam kehidupan kita, masyarakat Manggarai umumnya, ada macam anekdot atau cerita ketika orang sudah makan ubi paginya, ditanya, sudah makan? Belum. Karena belum makan nasi. Nah, padahal ada begitu banyak sumber pangan lain seperti diceritakan oleh Pak Tarsi. Mungkin Sobat Komsus juga ingin mengenal lebih jauh apa kira-kira atau di manakah sumber-sumber pangan lokal itu berada selain beras yang sudah ada dalam top mind mereka. Pertama-tama seperti yang Romo sebutkan tadi, ubi adalah pangan. Nah, mungkin orang perlu mengerti bagaimana cara atau proses digesting atau proses pengelolaan makanan dalam tubuh. Tentu saja berpindah dari satu makanan yang bertahun-tahun kita pakai sebagai makanan utama ke satu jenis makanan yang lain, itu akan mendatangkan reaksi dari tubuh. Saya masih ingat waktu saya kuliah, misalnya kuliah pertama di Jawa. Nah, ini masih tentang beras. Dari sini kita orang Manggarai itu begini ya, cukup besar ya. Sampai di Jawa, misalnya di Surabaya atau di Malang, kita hanya diberi segini beras, dan semua orang bilang ini bisa mengenyangkan saya atau tidak, dan mulai berpikir tentang mama, tentang ibu di rumah, kami beras banyak, kenapa makanan begini. Nah, setelah 2 minggu orang ini merasakan kesesaran, perutnya merasa baik-baik saja dengan makan. Artinya bahwa ini soal biasa, soal biasa. Sama seperti saya dulu tidak suka makan pahit, daun pepaya. Tapi karena istri saya suka barang itu dan selalu ada di meja dan saya mencoba, nah kita makannya biasa-biasa saja. Jadi tidak benar orang mengatakan bahwa perut saya hanya cocok dengan beras. Itu salah.
Itu salah. Dan di belakang semua itu, menurut saya harus diciptakan pengetahuan bahwa kalau kamu mau sehat, makan makanan yang beragam. Nah, beragam ini tidak hanya beragam misalnya beli di supermarket tentu saja, tetapi dari kebun, dari kebun kita. Yang sedih lah, yang sedih untuk saya di Manggarai, orang yang punya kebun luas, besar, beli saung daeng di saudara-saudara kita yang dari Bima misalnya. Menurut saya ini betul-betul menyedihkan. Lalu ketika ditanya, oh kenapa itu tidak tanam saung daeng oleh Pak Tarsi, Camasta kita beli saja. Untuk saya itu satu hal yang berat. Lalu kemudian tentang pangan begitu banyak, ubi, pisang, yang sekarang adalah sorghum ya. Sorghum itu penting. Dan kemarin saya baru lihat satu berita, Bapak Menteri Dalam Negeri menanggapi berita tentang kenaikan atau krisis beras dengan mengatakan mari kita beralih ke sorghum, atau sorghum menjadi salah satu solusi. Saya harap pemimpin mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah mulai menjadi contoh bahwa mereka adalah orang yang pertama memakan pangan-pangan lokal seperti itu ya. Berarti Pak Tarsi perlu adanya sosialisasi atau diseminasi, membangun kesadaran masyarakat untuk mulai mengkonsumsi makanan pangan yang beragam ya. Betul. Tidak terfokus pada satu hal. Dan terkait itu Pak Tarsi, Sobat Komsos juga di Festival Golocuri ini dalam kerjasama dengan Yayasan Kahati, panitia mengadakan pelbagai kegiatan untuk mengadvokasi atau untuk memperkenalkan pangan lokal ini dari anak kecil sampai remaja. Ada lomba menyusun puisi bertema pangan lokal, ada juga anak kecil storytelling tentang cerita pangan lokal Manggarai, dan juga terakhir itu pelatihan pengolahan pangan lokal, khususnya sorghum, ada OMK-nya, ada juga ibu-ibu. Selain hal-hal itu, kira-kira apa yang perlu kita lakukan, dan apa komentar Pak Tarsi terkait hal itu? Ya, tentang hal itu menurut saya itu inisiatif dari Gereja Katolik, inisiatif beberapa lembaga, Yayasan Kahati yang baik sekali. Nah, mari kita omong dulu tentang sorghum. Saya pikir sorghum ini ya pesi, mesak dan lain-lain ya hilang dari kita karena perut kita diberaskan. Ini pengaruh Orde Baru, mari kita bilang begitu, dan mereka menciptakan banyak proyek dengan sawah dan lain-lain, benih, pupuk dan lain-lain. Artinya di sana ada kita, kalau orang-orang aktivis bicara tentang kedaulatan. Artinya bahwa kalau perut kita dikuasai orang lain, kita dikuasai jiwa dan raganya. Nah, itu satu hal yang penting. Jadi betapa besarnya subsidi pemerintah apapun untuk yang namanya beras ya. Sementara kita pikir bahwa ini akan membuat kita sejahtera atau tidak? Ya tidak ada petani padi yang sejahtera. Hanya pengusaha penggiling padi, penjual itu, yang lain-lain tidak. Bahkan lapar. Ini menurut saya sesuatu hal yang perlu diganti. Nah, inisiatif yang kita buat misalnya dalam konteks Festival Golocuri ini menurut saya penting, dan semoga itu bisa dibuat di paroki-paroki. Tingkat paroki. Untuk kami Romo, jangan dulu bicara sorghum sebagai komoditas, juga tanaman-tanaman, jangan. Tapi untuk makanan dalam keluarga. Makanan dalam keluarga. Karena kami pergi ke beberapa tempat di Manggarai Selatan, misalnya ya, di mana-mana. Pertanyaan pertama dari mereka adalah, pisah spika dapat sopa. Berapa barang ini kalau dijual, harga per kilonya? Saya bilang, maaf, kami tidak datang untuk mengajak teman-teman untuk dagang sorghum, bukan. Tapi supaya di rumah kita ada makanan yang sehat untuk anak-anak kita, untuk ibu-ibu kita, untuk mencegah stunting, dan semua hal itu bisa dibuat. Nah, saya berharap misalnya dengan gerakan-gerakan ini bersama Gereja Katolik, lembaga lokal, pemerintah dan lain-lain, makin banyak orang mulai melihat bahwa pangan itu tidak hanya beras, dan mulai melihat hal-hal yang lain. Keuntungan sorghum, Romo tahu bahwa tidak perlu Anda punya sawah untuk cukup misalnya punya tanah berapa meter bisa menanamnya, karena dia tumbuh, dan bahkan tumbuh di lahan-lahan yang agak kritis. Kalau sedikit ada hujan, dia bisa bertumbuh baik. Dan betapa hebatnya makanan yang kita tumbuhkan sendiri, itu sesuatu yang kita merasakan bahwa kalau saya memetik jagung atau memetik jambu atau dari kebun sendiri, rasanya 10 kali lebih enak daripada saya membeli di pasar. Itu satu hal yang penting.
Nah, di balik semua kampanye tentang keragaman pangan, harus ada suatu informasi tentang kebutuhan tubuh, metabolisme tubuh untuk mendapatkan berbagai macam vitamin. Jadi tidak hanya berhenti pada soal makan makanan yang beragam. Oke, itu sudah penting. Tapi mengapa makan makanan yang beragam? Karena itu terkait dengan kesehatan. Kalau kita minta kesehatan kepada Tuhan, Tuhan bilang bahwa ya oke, saya beri kesehatan, tetapi kamu sudah punya kebun, kamu sudah punya informasi, kamu bisa membuat menanamnya sendiri. Kalau Tuhan sampai mengurus semua kesehatan kita semua, menurut saya itu aneh. Itu saya rasa itu tidak baik, Baik Sobat Komsos, memang pembicaraan tentang pangan itu agenda yang tidak pernah selesai ya, karena menyangkut hajat hidup kita. Tapi karena kita ya dibatasi oleh waktu, pembicaraan kita pada season kali ini sampai di sini. Tetapi sebelum kita pamitan, mungkin ada yang kemudian menonton kita tergerak ke makan sorghum, Pak Tarsi. Ya. Apakah mereka bisa mendapat akses? Kira-kira kalau mau tanam sorghum, benih-benihnya boleh dapat di mana? Pertama, benih sorghum itu ada di Bejawa. Kalau teman-teman bisa menanyakan informasi, misalnya nomor HP orang yang menjual di Bejawa. Nah, ada pernyataan selama ini bahwa sorghum itu sangat tahan terhadap kekeringan, tapi tidak bisa kekeringan total yang sangat ekstrim seperti sekarang ini. Dengan Romo Willy di Dampe, kami menanam, ada yang tumbuh tapi karena cukup ekstrim. Jadi tidak benar juga kalau dikatakan bahwa biar ditanam di atas batu kering dia tumbuh. Enggak, itu tidak mungkin. Dia makhluk hidup yang perlu. Kalau sekarang kebutuhan makin meningkat ya, kebutuhan misalnya di Dampe bersama dengan kelompok-kelompok di sana dengan paroki, kami mendorong adanya UPH, unit pengelolaan hasil. Dan di dalamnya itu ada produk-produk dan mereka kekurangan bahan mentah karena ternyata banyak yang meminati, dan kebetulan pada tahun ini hujan agak kurang. Jadi itu sebuah tema lain, tema bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kita. Nah, kalau terjadi perubahan iklim, kalau terjadi kekurangan air, maka salah satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada sahabat Komsos adalah hemat air. Hemat air. Air itu kehidupan. Air itu kehidupan. Kami di rumah, misalnya ini ada selokan, lalu kemudian di selokan itu kami pasang satu bambu, dan bambu itu dimasukkan ke dalam sebuah ember kecil dan walaupun air itu kotor, kita masih mengambilnya untuk menyiram. Itu caranya. Heran sekali kita, sudah sedikit ketersediaannya airnya, lalu kemudian begini saja dibuang begitu saja di selokan. Aduh, menyedihkan. Baik. Terima kasih Pak Tarsi, dan untuk Sobat Komsos, saat ini podcast di Ambel, di Teping, saat ini sedang terjadi pameran juga UMKM di halaman parkir katedral, dan di sana juga tersedia banyak produk-produk lokal, termasuk sorghum tadi. Bisa mengunjungi Dapur Mama yang dikelola oleh teman-teman dari Yayasan Kahti bersama teman-teman Local Champions. Ada juga di stand UMKM dari paroki-paroki, ada berbagai hal yang mereka tabarkan di sana, dari ubi, dari pisang, dan berbagai hal. Dan akhirnya saya dan Pak Tarsi mohon pamit dari sobat sekalian, dan salam pangan. Ya, bagaimana salam pangan? Salam pangan. Oh, salam pangan. Makan. Kita sekarang saja makan salam pangan. Makan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya.